places that I go inside my head. Try to replace the memories with silhouettes, but I know things only heal with time. Project Based Learning atau PBL dengan kode project RE042 TVET Assessment Bench merupakan judul project dari tim kami. Anggota tim ini terdiri dari 5 orang dengan 1 anggota dari semester 6 yaitu Windy Nadila Sukma Putri Andriani dan 4 lainnya berasal dari semester 2. TVET Assessment Bench atau Technical and Vocational Education and Training Assessment Bench merupakan suatu proyek atau alat untuk mengukur kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan alat ukur elektronika dari setiap individu mahasiswa, terutama jurusan elektro dan yang akan melaksanakan PBL di Braille. Sistematis pengujian ini, mahasiswa diminta untuk menjawab soal-soal pada web yang telah disediakan dan menggunakan alat ukur elektronika seperti multimeter, osiloskop, function generator, dan trainer kit jika membutuhkan media alat ukur pada soal. Dengan adanya alat ini, nantinya diharapkan dapat mengurangi kerusakan alat yang terjadi saat praktikum berlangsung. Output dari proyek ini sendiri yaitu menghasilkan mahasiswa yang berkompeten dalam menggunakan alat ukur elektronika yang ditandai dengan memiliki sertifikat kompetensi. Berikut merupakan job desk dari masing-masing anggota tim pada PBL TVIT Assessment Batch. Pada PBL ini kami menggunakan 3 bahasa pemrograman. Yang pertama adalah HTML atau Hypertext Markup Language yang akan dijelaskan oleh Adrian pertama. Bahasa kedua yaitu CSS atau Cascading Style Sheets yang akan dijelaskan oleh Nicholas Aditya dan Mutiara Khairunisa. Dan yang ketiga merupakan bahasa pemrograman JavaScript yang akan dijelaskan oleh Fitria Salsabila. Dikarenakan pada proyek kami di sini adalah membuat soal-soal yang akan dikerjakan oleh mahasiswa pada layar monitor, maka dari itu kami akan membuat suatu halaman web berupa quiz atau assessment. Dalam pembuatan halaman website sendiri, sebagian besar pembuatan web tersebut akan tersusun atas 3 bahasa pemrograman yang akan digunakan. 3 bahasa pemrograman tersebut adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Pemahaman tentang 3 bahasa pemrograman tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan pembuatan website. Maka dari itu, dalam pembuatan halaman web berupa quiz atau assessment, kami menggunakan 3 bahasa pemrograman yang diantaranya adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan penjelasan kode pemrograman tersebut berdasarkan job desk per individu dalam tim kami. Yang pertama ada HTML atau Hypertext Markup Language. Merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur dan konten dasar halaman web. HTML memberikan kerangka dasar untuk membangun halaman web, termasuk menentukan judul, paragraf, tautan, gambar, tabel, formulir, dan elemen-elemen lainnya. Dengan HTML, kita dapat membangun struktur dasar dari halaman web quiz, seperti menampilkan pertanyaan, pilihan jawaban, dan tombol submit. Sebagian besar halaman web merupakan halaman yang dibangun dengan HTML. HTML merupakan bentuk utama dari halaman web. CSS dan JavaScript terletak di dalam file HTML. Berikut merupakan penjelasan kode pemrograman HTML yang digunakan dalam PBL TVIT Assessment Bench yang akan dijelaskan oleh Adrian Pratama. Kali ini saya akan menjelaskan job desk saya di bagian pemrograman. Saya membuat kode HTML untuk sebagai hasil akhir dari web yang kami kerjakan. Oke, untuk penjelasannya, bagian HTML itu sebagai tag pembuka untuk mengawali dokumen HTML. Kemudian ada bagian head. Bagian ini berisi informasi dan pengaturan yang terkait dengan dokumen HTML. Misalnya pengaturan karakter encoding, viewport, judul halaman, dan referensi ke file CSS dan font Awesom. Bagian body berisi semua elemen yang akan ditampilkan pada halaman web. Div class sama dengan start btn. Ini adalah div yang berisi tombol untuk memulai asesmen. Tombol ini akan memicu tindakan untuk memulai asesmen ketika diklik.
Div class info box ini adalah div yang berisi informasi dan aturan asesmen. Aturan-aturan tersebut ditampilkan sebagai daftar informasi dengan menggunakan elemen div class sama dengan info. Div class sama dengan button ini adalah div yang berisi tombol untuk keluar dari asesmen. Button class sama dengan quit. Button class sama dengan quit. Dan melanjutkan asesmen, button class sama dengan restart. Jadi ini untuk tombol quit dan ini fungsi untuk tombol melanjutkan asesmen. Kemudian ada div class sama dengan quiz box. Ini adalah div yang berisi elemen-elemen terkait dengan proses asesmen. Kemudian ada div class sama dengan title. Ini adalah div yang berisi judul asesmen. Div class sama dengan timer. Ini adalah div yang berisi informasi waktu yang tersisa untuk menjawab setiap pertanyaan asesmen. Di sini kita memakai waktu 30 detik. Kemudian ada div class QText. Ini adalah div yang akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan dari asesmen. Kemudian ada div class option list. Ini adalah div yang akan menampilkan opsi jawaban untuk pertanyaan asesmen. Kemudian ada div class total Q. Ini adalah div yang akan menampilkan jumlah total pertanyaan asesmen. Kemudian ada button class next button. Ada class button class restart, ada button class quit. Untuk button class restart, tombol untuk melanjutkan asesmen. Kemudian ada button class quit, itu adalah tombol untuk keluar dari quiz atau asesmen. Di sini ada div class result box, di mana ini adalah div yang berisi informasi hasil akhir dari asesmen. Kemudian ada div class icon. Ini adalah div yang berisi icon untuk menandakan selesainya asesmen. Di sini adalah div class complete text. Ini adalah div yang berisi pesan yang menunjukkan bahwa asesmen telah selesai. Kemudian ada div class score text, di mana ini div yang berfungsi untuk menampilkan skor hasil asesmen. Nah, untuk bagian JavaScript terdapat dua file JavaScript yang dihubungkan dengan halaman HTML untuk mengatur logika dan fungsionalitas asesmen. File question.js berisi daftar pertanyaan dan opsi jawaban untuk asesmen. File script.js berisi kode untuk mengatur perilaku asesmen seperti menampilkan pertanyaan, memeriksa jawaban, menghitung skor, dan mengatur alur asesmen. Dalam program kami, kode HTML ini merupakan hasil akhir atau untuk menjalankan webnya, kami memerlukan HTML ini. Dengan HTML inilah kami bisa menjalankan webnya. Atau nama lainnya, output dari web yang kami buat itu di program HTML ini. Contoh untuk outputnya, kita run and debug menggunakan web app Chrome. Nah, seperti ini. Di sini ada tombol Start Assessment. Kita klik. Di
sini ada tombol continue untuk melanjutkan ke quiz dan exit untuk kembali, seperti pada penjelasan tadi. Ada seperti penjelasan tadi, start button. Div class sama dengan start button. Div yang berisi tombol untuk memulai assessment. Kemudian kita continue. Di sini ada waktu yang menunjukkan waktu kita untuk menjawab satu pertanyaan ini. Di sini misal kita menjawab multimeter. Jawaban kita betul, kita akan next question. Dasar pemrograman yang kedua yang kami gunakan ialah CSS atau Cascading Style Sheet, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen-elemen di halaman web. Dengan CSS, kita dapat mengubah warna, ukuran, jenis font, dan tata letak elemen-elemen di halaman web. Ini memungkinkan kita untuk mendesain tampilan yang menarik dan konsisten untuk halaman web quiz. Misalnya kita dapat mengatur CSS untuk memberikan gaya pada elemen pertanyaan, pilihan jawaban, latar belakang, dan animasi transisi. Berikut merupakan penjelasan pemrograman CSS yang kami gunakan dalam PBL TVIT Assessment Bench yang akan dijelaskan oleh Nicholas Aditya dan Mutiara Hairunisa. Pada program style CSS tidak dapat dijalankan atau di-run karena program ini untuk mengatur tampilan dan gaya elemen-elemen pada halaman HTML sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Kemudian untuk output atau simulasi dari program project ini ada pada program HTML. Yang pertama di sini ada kode diawali dengan import from Poppins dari Google Font menggunakan aturan add import. Lalu pada bagian selanjutnya di sini ada margin. Di sini untuk mengatur beberapa gaya umum untuk semua elemen, termasuk mengatur margin padding menjadi 0 menggunakan box sizing, border box, dan menerapkan font family Poppins sebagai gaya font default. Selanjutnya ada selektor body untuk mengatur latar belakang dengan warna putih. Lalu bagian selection mendefinisikan gaya untuk teks yang dipilih dengan warna teks putih dan latar belakang biru. Pada bagian selanjutnya selektor start underscore button .info underscore box .quiz underscore box .result underscore box mendefinisikan gaya umum untuk elemen-elemen tersebut, ditempatkan secara absolut di tengah halaman dan diberikan efek bayangan box shadow. Selanjutnya ada selektor bagian .infobox .info underscore box .active info .quiz underscore box .active quiz result underscore box .active result. Ini guna mendefinisikan gaya untuk elemen-elemen ketika dalam keadaan aktif. Lalu ada start button start.btn button. Ini untuk mengatur ukuran font, bobot font, warna teks, padding, warna latar belakang, dan kursor pada halaman HTML nanti. Lalu ada selektor bagian .info underscore box guna mengatur lebar, warna latar belakang, border radius, skala awal, opacity, dan pointer event untuk kotak informasi. Juga terdapat transisi yang didefinisikan untuk animasi. Selanjutnya ada .info underscore box info title. Selektor ini untuk mengatur gaya bagian judul kotak informasi. Gaya ini mencakup tinggi, border, tampilan, padding, dan gaya font. Lalu ada .info underscore box info list untuk mengatur padding untuk bagian konten kotak informasi. Lalu info underscore box info list info yang dimaksud untuk mengatur margin dan ukuran font untuk setiap item informasi.
Lalu ada bagian .info_box, .info list, info spam untuk mengatur gaya font, weight, dan warna span di dalam item informasi. Lalu ada info box button untuk mengatur margin, tinggi, lebar, ukuran font, bobot font, kursor, dan gaya border untuk tombol-tombol yang ada pada info box. Selanjutnya info_box.button untuk mengatur margin, tinggi, lebar, ukuran font, bobot font, kursor, dan gaya border untuk tombol-tombol. Lalu selektor quiz box untuk mengatur lebar, warna latar belakang, border radius, skala awal, opacity, dan pointer event untuk kotak kuis. Juga terdapat transisi seperti di atas. Quiz box header ini untuk mengatur gaya bagian header kotak kuis. Gaya tersebut mencakup posisi tinggi, padding, warna latar belakang, border radius, tampilan, dan penyejajaran. Selanjutnya quiz box header title. Bagian ini untuk mengatur gaya judul dalam header quiz underscore box menggunakan font size 20 px dan font weight 600. Selanjutnya quiz underscore box header timer mengatur gaya elemen timer pada header quiz underscore box menggunakan warna biru, lalu latar belakang dengan warna putih, border ukuran 1 px, warna biru muda, lalu memiliki tinggi 45 px, padding 0,8 px, dan border radius 5 px. Elemen ini menggunakan display flex untuk mengatur posisi dari elemen-elemen di dalamnya. Memiliki lebar 145 px. Lalu quiz underscore box header timer timeleft txt. Bagian ini untuk mengatur gaya teks pada elemen time underscore live underscore txt dalam elemen timer menggunakan font weight 400, font size 17 px, dan user select none. Lalu selanjutnya quiz underscore box header timer underscore set itu untuk mengatur gaya elemen timer underscore set dalam elemen timer menggunakan font size 18 px, font weight 500, tinggi 30 px, lebar 45 px, warna teks ini 30, lebar 45, warna putih, lalu border radius 5 px, line 30 px, text center, latar belakang hitam dengan kodenya 3A40 dan border 1 px. Elemen ini juga menggunakan unsur select none. Lalu yang terakhir quiz box header timeline. Pada bagian ini mengatur elemen time underscore line dalam header quiz underscore box, mengatur posisi absolut pada bagian bawah atau button 0 px dan kiri 0 px, memiliki tinggi 3 px dan latar belakang warna biru. Berikut merupakan lanjutan program CSS untuk mengatur tampilan dan interaksi pada sebuah halaman.
Pada bagian section digunakan untuk mengatur padding, background, dan tampilan umum dari elemen section. Jika ditambahkan .qtext, dapat mengatur tampilan teks pertanyaan dengan ukuran font 25 pixel dan tebal 600. Jika bagian section ditambahkan .optionList, maka dapat mengatur padding dan tampilan umum dari daftar pilihan jawaban. Jika pada bagian section .optionList ditambahkan .option, maka dapat mengatur tampilan umum dari setiap pilihan jawaban, termasuk tampilan latar belakang, border, padding, ukuran font, dan lainnya. Dan juga terdapat pengaturan tampilan saat pilihan di hover ataupun dipilih dengan benar atau salah. Untuk mengatur pilihan jawaban agar tidak dapat diakses dengan properti pointer events none, maka dapat ditambahkan .disable. Untuk mengatur tampilan icon pada setiap pilihan jawaban, termasuk ukuran, border, dan tampilan warna untuk tanda centang dan silang, dapat diganti dengan .icon. Selanjutnya ada bagian footer yang digunakan untuk mengatur tampilan footer yang terletak di bagian bawah halaman, termasuk tinggi, padding, tampilan flex, dan garis batas atas. Untuk mengatur tampilan jumlah total pertanyaan pada footer, maka tinggal tambahkan total _qspan. Kemudian di sini ada footer button yang digunakan untuk mengatur tampilan tombol pada footer, termasuk tinggi, padding, ukuran font, dan latar belakang serta border. Juga terdapat animasi saat di hover dan transisi tampilan. Kemudian ada bagian result box yang digunakan untuk mengatur tampilan kotak hasil yang ditampilkan setelah pengguna menyelesaikan kuis, termasuk latar belakang, border radius, padding, lebar, dan tampilan posisi. Juga mengatur tampilan icon, teks, skor, dan tombol pada kotak hasil. Jika ingin mengatur tampilan tombol restart dan quit pada kotak hasil, termasuk margin, tinggi, padding, ukuran font, tampilan latar belakang, dan border, juga terdapat transisi tampilan saat di hover, tinggal tambahkan .buttons pada result box. Selanjutnya, bahasa pemrograman yang ketiga yang kami gunakan di sini adalah JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk memberikan interaktivitas pada halaman web. Dengan JavaScript, kita dapat membuat logika program, mengatur peristiwa dan tindakan pengguna, serta memanipulasi elemen-elemen pada halaman web secara dinamis. Untuk halaman web quiz, JavaScript akan sangat penting. Kita dapat menggunakan JavaScript untuk melakukan validasi jawaban pengguna, menghitung skor, menampilkan pesan hasil, menambahkan timer, dan memperbarui tampilan halaman berdasarkan interaksi pengguna. Berikut merupakan penjelasan kode pemrograman JavaScript yang kami gunakan dalam PBL TVIT Assessment Bench yang akan dijelaskan oleh Fitria Salsabila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kode bagian dari JavaScript. Untuk yang pertama, terdapat kode pemilihan elemen-elemen. Terdapat fungsi start underscore button yang berfungsi sebagai tombol start quiz. Lalu terdapat fungsi info underscore box yang berfungsi sebagai kotak informasi sebelum memulai quiz. Terdapat exit underscore button yang berfungsi sebagai tombol exit di dalam kotak informasi. Setelahnya terdapat continue underscore btn yang berfungsi sebagai tombol continue quiz di dalam kotak informasi. Lalu terdapat quiz underscore box yang berisi kotak quiz. Terdapat result underscore box yang berisi kotak hasil kuis, option underscore list yaitu daftar opsi jawaban, time underscore line yang berisi garis waktu yang menampilkan progress bar, lalu time text yang berfungsi sebagai teks yang menampilkan waktu yang tersisa, lalu terdapat time count yaitu teks yang menampilkan hitungan mundur waktu. Selanjutnya, jika tombol start quiz diklik, kotak informasi akan menampilkan aktif info seperti tampilan HTML nantinya. Lalu berikut merupakan kode exit quiz yang jika tombol exit quiz ini ditekan, maka akan menampilkan kotak informasi untuk disembunyikan. Lalu terdapat continue quiz, tombol continue quiz, yaitu tombol yang berisi ketika tombol ini diklik, maka akan menampilkan kotak informasi yang disembunyikan, kotak kuis ditampilkan, pertanyaan dan opsi jawaban yang ditampilkan, timer dimulai, dan garis waktu yang akan dimulai. Lalu terdapat variabel.
Ini merupakan program variabel yang digunakan. Jadi terdapat beberapa variabel yang digunakan ini, yaitu salah satunya time value, yaitu variabel yang berfungsi untuk menampilkan waktu yang tersisa dalam hitungan detik. Lalu terdapat Q_count yang berarti jumlah pertanyaan yang telah ditampilkan. Lalu terdapat kode Q_6 yaitu nomor pertanyaan yang ditampilkan. Lalu user score yang menampilkan skor pengguna, counter yang menampilkan ID interval untuk timer, counter line yang menampilkan ID interval untuk garis waktu, dan with value untuk menampilkan nilai lebar garis waktu. Selanjutnya di sini merupakan kode pemrograman restart quiz, yang jika ketika tombol restart quiznya ini ditekan, maka akan menampilkan kotak quiz yang ditampilkan, baru kotak hasil yang disembunyikan, variabel di reset, pertanyaan dan opsi jawaban pertama ditampilkan, timer di reset, garis waktu di reset, teks waktu diubah menjadi time lapse, dan tombol next disembunyikan. Lalu berikutnya, ini merupakan pemrograman quit quiz, yaitu ketika tombol quit quiz ditekan, maka halaman tampilan web akan diperbaharui atau reload. Lalu di sini merupakan pemrograman next quiz footer, yaitu ketika tombol next quiz di footer diklik, maka akan menampilkan jika masih ada pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dan opsi jawaban selanjutnya ditampilkan. Timer di reset, garis waktu di reset, teks yang diubah menjadi time lapse, tombol next disembunyikan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, hasil quiz ditampilkan. Lalu terdapat fungsi show question at dalam kurung indeks yang digunakan untuk menampilkan pertanyaan dan opsi jawaban berdasarkan indeks pertanyaan yang diberikan. Lalu terdapat variabel tick eye contact dan coarse eye contact berisi kode HTML untuk menampilkan ikon, centang, dan silang. Terdapat fungsi option selected dalam kurung answer. Itu dipanggil ketika pengguna memilih suatu opsi jawaban, yaitu timer di reset, variabel user ends menyimpan opsi jawaban yang dipilih pengguna, variabel correct ends menyimpan jawaban yang benar dari array. Jika opsi dipilih benar, skor pengguna ditingkatkan, opsi yang dipilih ditandai dengan warna hijau, dan ikon centang ditambah. Jika opsi yang dipilih salah, opsi yang benar ditandai dengan warna hijau dan ikon silang ditambahkan. Opsi yang dipilih ditandai dengan warna merah. Tombol next ditampilkan, semua opsi dinonaktifkan. Di sini merupakan kode pemrograman fungsi show result. Ketika dipanggil quiz selesai, maka kotak informasi disembunyikan, kotak quiz disembunyikan, kotak hasil ditampilkan, teks skor ditampilkan berdasarkan skor pengguna. Lalu di sini merupakan pemrograman fungsi start time dalam kurung time yang digunakan untuk mengatur timer. Jadi ketika program ini dijalankan, maka timer dikurangi setiap detik. Jika waktu kurang dari 9, tambahkan 0 di depan angka. Jika waktu habis, tampilkan jawaban yang benar secara otomatis, nonaktifkan opsi jawaban, dan tampilkan tombol next. Lalu program ini merupakan fungsi pemrograman dari start timeline atau dalam kurung time yang digunakan untuk mengatur garis waktu, yaitu ketika garis waktu ditambah setiap 29 milidetik. Jika waktu melebihi 549, hentikan penambahan. Lalu fungsi yang terakhir yaitu fungsi Q_counter index yang digunakan untuk menampilkan nomor pertanyaan saat ini dan total pertanyaan. Ini merupakan kode pemrograman dari Q_counter index.
Dari ketiga hasil pemrograman sebelumnya, berikut merupakan hasil atau output dari halaman web berupa HTML yang ketika di-running akan menampilkan halaman website berisi kuis. Pada tampilan pertama akan muncul tombol Start Assessment, yang mana ketika tombol Start Assessment diklik, maka akan menampilkan rules atau beberapa informasi peraturan yang terdapat di halaman kuis. Selanjutnya, ketika tombol Continue diklik, maka akan menampilkan pertanyaan dan beberapa pilihan opsi jawaban yang dapat dijawab dalam hitungan waktu 30 detik. Ketika kita dapat menjawab soal sebelum waktu 30 detik, maka timer akan berhenti di waktu kita mengklik jawaban. Dan jawaban yang betul akan ditampilkan dengan kode opsi berwarna hijau jika benar dan tampilan merah jika jawaban dijawab salah. Lalu, kita dapat mengklik tombol Next Quiz atau Next Question untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Nah, waktu yang ditampilkan akan menampilkan beberapa waktu yang tersisa sebelumnya sampai waktu 30 detik tersebut berakhir. Selanjutnya, waktu akan mereset hitungannya menjadi 15 detik untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jika dalam waktu 15 detik kita tidak dapat menjawab pertanyaan, maka secara otomatis jawaban yang benar akan ditampilkan. Berikut merupakan video simulasi menjawab pertanyaan pada kuis. Setelah menjawab pertanyaan kuis, maka akan menampilkan beberapa jawaban yang dijawab dengan betul dari beberapa pertanyaan yang ditampilkan. Di sini terdapat tombol replay quiz untuk memulai kuis kembali dan quit quiz untuk keluar dari halaman kuis.